Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Abdi Arsi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Januari 2024, akan melaksanakan PPL 2, uji kinerja di SMA Negeri 1 Banyuasin 1, kelas 11.1, materi penjumlahan dan pengurangan matrik. Submateri, menyelesaikan masalah yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan matrik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk mendapatkan keberkahan pada hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sekarang kalian cek dulu kebersihan sekitar kalian. Apakah kelasnya sudah bersih atau belum? Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Yang tidak hadir? Saksi. Keterangannya? Saksi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu tentang matrik ya. Kita sudah mempelajari konsep operasi penjumlahan dan pengurangan matrik. Nah, di sini nak, untuk materi selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah kontekstual. Artinya ada manfaat dari pelajaran matrik ini untuk kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini, siswa dapat menjumlahkan matrik, siswa dapat menggunakan matrik, dan siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan operasi matrik. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita belajar hari ini, Ibu tanya dulu, kalian sudah belajar konsepnya. Sekarang Ibu tanya, bisa tidak matrik itu dijumlahkan atau dikurangkan? Bisa. Bisa? Nah, kalau bisa, berarti ada syaratnya kan? Ada syarat yang harus kita penuhi. Sekarang Ibu tanya, apa syaratnya kedua matrik itu bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan? Boleh? Silakan. Matrik itu bisa dijumlahkan jika mempunyai unsur yang sama. Kita mempunyai unsur yang sama. Ada lagi yang bisa menjawab? Ada lagi? Silakan, Zahra. Selain mempunyai order yang sama, yaitu banyak kelompok antara matrik 1 dan matrik 2 yang sama. Itu syaratnya. Kemudian bagaimana caranya kita menjumlahkan atau mengurangi matrik tersebut? Ada yang bisa jawab lagi? Boleh, silakan Zahra. Dengan cara menjumlahkan atau mengurangi komponen-komponen pada setiap matriks yang selengkap. Cara menjumlahkan komponen. Baiklah. Sekarang Ibu rasa kalian sudah tahu ya, sudah paham cara menjumlahkan dan mengurangi matrik. Sekarang kita lanjut ke materi kita yang akan kita selesaikan hari ini. Sekarang Ibu tampilkan dulu permasalahan yang akan kita selesaikan. Sekarang kalian lihat di sini. Ini adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstual ya. Nah, lihat di situ ada sepasang saudara laki-laki dan perempuan. Nah, dia membuka toko dan membuat toko 2 cabang di Jakarta dan di Bandung. Nah, di sini di masalah ini silakan kalian identifikasi informasi apa yang ada di masalah ini. Nanti kalian selesaikan. Kalian tuangkan identifikasi atau informasi yang kalian dapat di sini. Sekarang untuk melanjutkan penyelesaian masalah ini, silakan kalian duduk per kelompok kalian masing-masing.
Kemudian materinya kan sudah ibu sampaikan melalui nanti masalah ini bisa kalian selesaikan secara sekarang kalian nah di situ sudah ibu tampilkan di LKPD masalahnya tadi ya. Silakan kalian diskusikan informasi apa yang ada di dalam masalah tersebut di LKPD tersebut. Kalian lihat apa yang dipinta dari LKPD tersebut ya. Silakan baca petunjuknya dari situ. Silakan kerjakan berkelompok. Apabila ada masalah atau kesulitan, boleh kalian tanya ke ibu. Tulis dulu identitas nomornya ya, sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di LKPD. Kita akan diskusi berkelompok masing-masing ya.
Yang cerita itu dituangkan dalam matematika, di dalam matematisnya, kalian sajikan dalam bentuk matematisnya. Kalau matematis itu ada apa di situ. Ya. Jadi dia tersusun rapi ke harta dalam bentuk matematikanya. Jadi kalian lihat informasi itu apa permintaan dari soal. Bagaimana membuat model matematika dari masalah yang di atas. Jadi kalian buat dulu model matematikanya. Jangan langsung kalian kerja kalian. Jadi ada yang kita situ kan sesuai dengan permintaan soal itu. Jadi artinya soal cerita itu disajikan dalam bentuk matematika. Ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kalian harus mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan, ya, dari LKPD tersebut. Jadi untuk mempresentasikan ini, Ibu tawarkan dulu, apakah ada kelompok yang mau mewakili untuk melakukan persentase soal ini, LKPD ini. Kelompok siapa yang mau maju, yang bersedia maju? Kelompok 6 siap, Bu. Jadi silakan dari kelompok 6 yang mau menyajikan hasil penelitian LKPD mereka. Pada kelompok 6, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sasila sebagai moderator. Saya Reva Anita sebagai pemateri 2. Saya Nisa sebagai pemateri 1. Saya Nyomi Pulang dari Nonton. Baiklah, di sini kami akan menuliskan jawaban kami terlebih dahulu. Kepada Nontilan, silakan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan jawaban dari kelompok kami. Kepada Anissa, silakan. Baiklah Zara, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini sesuai dengan persoalan yang ada, dapat kita ketahui bahwa biaya bahan kue cabang Bandung untuk kue brownies itu harganya 1.200.000. Untuk lapis kukus itu 1.500.000 dan juru masak dari cabang Bandung itu harganya 3 juta. Nah, untuk kue lapis kukus dan untuk kue brownies itu 3.300.000. Biaya bahan kue di toko cabang Jakarta untuk kue brownies itu harganya 1 juta. Untuk lapis kukusnya harganya 1.200.000. Biaya juru masaknya adalah kue brownies 2 juta, lapis kukus 3 juta. Nah, setelah kita ketahui ini, dapat dibuat sebuah tabel biaya atau model matrik atau model matematikanya. Di sini ada tabel biaya untuk toko Jakarta. Di sini ada kue brownies, sebelah sini ada bahan kue dan juru masaknya. Browniesnya adalah sebagai 1 juta, lapis kukusnya 1.200.000, juru masaknya 2 juta,
Di sini dan juru masak lapis bungkusnya ada 3 juta. Dari Jakarta kita beralih ke tabel biaya Bandung atau modal matrik Bandung. Di sini untuk bahan kue dari kue brownies itu ada 1.200.000. Untuk bahan kue dari lapis bungkus ada 1.500.000. Dan juru masaknya untuk kue brownies itu 3 juta. Untuk juru masak kue lapis bungkus itu 3.300.000. Setelah dari hasil itu kita beralih ke sebelah sini. Nah, setelah dapat dari modal matrik, kita dapat jadikan dalam bentuk matrik. Misalnya, biaya toko cabang Jakarta adalah matrik. Misalnya, biaya di toko cabang Bandung adalah metrik. Bentar ya. Nah, di sini untuk bagian A itu 1 juta dan 1.200.000. Di sini ada juga 2 juta dan 3 juta. Untuk bagian B-nya itu ada 1.200.000 dan 3 juta. Di sini juga ada 1.200.000 dan 3 juta. Nah, setelah kita ketahui ada perbandingan antara A dan B, kita beralih ke bagian yang B. Di sini, setelah kita ketahui bahwa dari tabel matrik tersebut, langsung kita kurangkan saja untuk mengetahui penjumlahan atau pengurangannya, atau untuk mencari selisihnya dari pertanyaan nomor kedua. Di sini, nomor 2, pertanyaannya apakah ada selisih biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue tersebut? Jika ada, bagaimana cara menentukan cara selisih biaya yang diperlukan oleh kedua toko tersebut? Jadi caranya itu kita mengurangkan dari toko Bandung ke toko Jakarta. Toko Bandung ini memiliki harga yang lebih tinggi daripada toko Jakarta. Jadi selisihnya adalah B dikurang A. Nah, bisa dilihat di sini 1.200.000, 1.500.000, 3 juta dan 3.300.000. Situ juga ada 1 juta, 1.200.000, 2 juta dan 3 juta. Lalu kita kurangkan untuk 1 jutanya dengan 1.200.000 dikurang dengan 1 juta. Di sini juga ada 1.500.000 dikurang dengan 1.200.000, 3 juta dikurang dengan 2 juta. Di sini 3.300.000 dikurang dengan 3 juta. Maka hasil yang didapatkan adalah 200.000, 100.000, 300.000 dan 300.000. Ulangi, 1 juta, maaf ya teman-teman. Jadi di sini selisihnya dapat kita lihat bahwa untuk bahan browniesnya itu adalah selisihnya 200.000. Untuk kue lapis yang dihasilkan atau selisihnya adalah 300.000. Untuk juru masak atau juru masak browniesnya itu menghasilkan 1 juta. Nah, untuk kue lapisnya itu 300.000. Jadi setelah kita totalkan bahwa di sini hasil dari selisih toko kue Bandung dan Jakarta adalah 1.800.000. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, itu penjelasan dari kelompok kami. Apakah bila ada yang ingin bertanya dari sistem kelompok, kami silakan. Kepada Zahra, silakan mengenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Mata, saya perwakilan dari kelompok 8. Saya ingin bertanya terkait presentasi yang telah kalian sampaikan tadi. Kalian menggunakan metode apa untuk menentukan selisih, dan saya ingin bertanya lagi, bagaimana caranya? Terima kasih. Baiklah. Pertanyaan Zara akan dijawab oleh Zara. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab setelah perwakilan dari kelompok. Jadi metode yang kami gunakan adalah menggunakan metode matriks atau model matematika. Contoh ataupun langkah-langkahnya yang seperti yang kami telah jelaskan tadi, bahwa yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang ada di permasalahan soal tersebut. Kita tulis diketahuinya. Setelah kita mengetahui apa yang ada di persoalannya, kita membuat model matematika seperti tabel A dan tabel B ini antara toko Jakarta dan toko Bandung. Yang ketiga, lalu kita gunakan atau jadikan matrik matematika atau matrik model seperti ini yang telah dibuat ini. Ada matrik B dan matrik A, dan kalau di Jakarta adalah matrik A dan Bandung adalah matrik B. Nah, setelah dari situ kita lalu jadikan pembelajaran ini atau pada materi tersebut kita jadikan untuk penjumlahan atau pengurangan dalam model matriknya. Nah, kalau ini adalah pengurangan
dalam model matrik. Jadi kalau sudah kita kurangi, kita dapatkan hasilnya, jadi kita bakal akan mendapatkan selisih dari antara kedua toko tersebut. Baiklah, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah Zahra sudah jelas dengan jawaban kami? Baiklah, Kelompok lain ada yang lain? bagi kelompok yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang kurang dari jawaban kelompok? Boleh? Atau pada Peggy? Jadi saya ingin komen untuk yang diketahuinya itu ada yang toko Bandung itu kelebihan bonusnya ada di yang lolos yang itu beda-beda lagi itu ada di mall khususnya yang Bandung kan pasal itu tidak sering biaya rumah. Ini tadi pas saya menulis ada sedikit kesalahan. Kalau salah lihat jadi tertulis datanya, padahal itu untuk judulnya aja. Oh ya, biasanya. Ada lagi? Untuk kelompok lain, apakah ada lagi? Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin itu menetapkan. Boleh? Nah, itu kan sudah kalian sajikan dalam bentuk model matematika ya. Di situ ada diketahui. Ada baiknya di situ juga ditulis apa yang ditanya. Ya, yang ditanya. Bisa kalian langsung buat ya? Bisa. Sudah pertanyaan sudah kami tulis kembali. Mungkin kalau teman-teman tadi bingung kok kami langsung jawab. Jadi kami itu menggunakan metode setelah menjawab, setelah kami bacakan diketahuinya, bakal kami kasih tahu apa sih yang sebenarnya dari pokok permasalahannya tersebut. Jadi itu bisa kalian lihat di situ ceritanya. Baiklah, itu merupakan penjelasan dari kelompok kami. Di sini kami akan membaca kesimpulan dari hasil kelompok kami kepada Reva kesempatan. Jadi kesimpulannya adalah dari masalah tersebut ternyata penggunaan model matematika berupa matrik dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, asal presentasinya silakan. Nah, baiklah anak-anak, kalian sudah mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD tadi ya. Nah, dari masalah yang di LKPD, kita dapat menarik kesimpulan ya. Dari hasil yang kalian kerjakan itu, kita dapat menarik kesimpulannya. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari hasil penyelesaian kalian menyelesaikan LKPD? Jadi apa kesimpulannya dari materi yang telah kalian pelajari ini dan setelah kalian menyelesaikan LKPD? Boleh, siapa yang mau menyimpulkan? Boleh saya. Jadi sebenarnya dari pembelajaran tadi itu dapat kita simpulkan bahwa matrik itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan, dan juga matrik itu bisa menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang lain bisa membantu? Boleh? Ini menambahkan sedikit. Jadi menurut saya matrik itu dua metode yang kita gunakan. Seperti yang tadi, yang pertama tadi itu bisa metode cepat, kemudian metode menggunakan matrik dengan hasil yang juga sama. Oke, itu saja. Ada lagi? Nah, jadi tidak ada lagi. Jadi kesimpulannya telah kita sampaikan sama-sama. Jadi dari mempelajari materi matrik ini atau permasalahan yang ada di LKPD, berarti banyak kegunaannya ya.
Jadi di sana kita bisa menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan matrik untuk menyelesaikan masalah kompleks 2. Terima kasih. Kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dan sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, di sini setelah kalian menyelesaikan LKPD tadi, sekarang Ibu akan memberikan kamu asesmen formatif. Artinya ada soal yang akan kalian selesaikan sebanyak 1 soal. Ya. Untuk mengetahui apakah kalian memang sudah memahami ya dari yang telah kalian kerjakan di LKPD. Nah, kalau tadi kalian mengerjakannya berkelompok ya? Masih berkelompok. Kalau sekarang ini sendiri-sendiri ya, kalian kerjakan per individu. Nah, sebelum itu kalian kumpulkan dulu LKPD-nya. Jadikan satu dulu berkelompoknya. Ini adalah asesmen formatif ya. Setelah kalian menyelesaikan per kelompok, kalian selesaikan per individu ya. Tolong dioper ke sana. Nah, jadi setelah kalian diskusi masalah LKPD tadi, sudah kalian selesaikan, sudah kalian presentasikan, sekarang kalian kerjakan 1 soal. Jadi sesuai dengan langkah-langkah atau permasalahan yang ada di LKPD tadi ya. Ini perbedaannya kalau tadi secara kelompok, sekarang per individu. Apakah sudah selesai? Kalau sudah, silakan kumpul ya. Sekarang silakan duduk ke posisi kalian semua ya. Baiklah anak-anak, kalian sudah menyelesaikan LKPD, kalian juga sudah mengerjakan tes asesmen formatif. Sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Refleksi untuk mengetahui bagaimana kalian belajar hari ini, apa yang kalian rasakan. Ibu bagikan link refleksinya ke WA kalian, ke grup ya. Silakan kalian mengerjakan refleksinya. Di HP masing-masing boleh, sekarang keluarkan HP-nya, kalian buka linknya. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di refleksi tersebut ya, sesuai dengan apa yang kalian rasakan selama pembelajaran tadi.
pertemuan berikutnya adalah operasi perkalian. Dan sekarang untuk menambah kecintaan terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu wajib ya. Kita menyanyikan lagu wajib Indonesia ya. Sekarang silakan berdiri. Kita nyanyi lagu tanah air pusaka ya. Mulai 1, 2, 3. Silakan duduk. Nah, jadi pelajaran kita hari ini selesai. Dan sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Kalian. Jadi, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.